Teman-teman, saya mohon maaf nih, meskipun saya sendiri belum sukses, tetapi minimal teman-teman, saya ingin menjalankan sesuatu yang dijalankan oleh para YouTuber. Namun teman-teman, bedanya di sini, saya akan membuat konten itu senatural mungkin. Bahkan di awal-awal konten ini, saya akan meminimalkan grafis-grafis yang ada. Saya akan memaksimalkan yang namanya kemurnian, kemurnian hati, kemurnian pikiran, yang mana ini tujuannya adalah untuk memurnikan masyarakat Indonesia yang saat ini sudah terkontaminasi oleh DFK, oleh disinformasi, oleh fitnah, dan oleh kebencian. Apa itu disinformasi? Banyak sekali teman-teman disinformasi yang disebarkan sehingga kemudian kita lupa mencintai pemerintah. Memang betul, banyak hal yang perlu diperbaiki dari pemerintah ini, seperti tata kelola sumber daya alam, seperti tata kelola pertambangan, tata kelola sumber daya manusia, yang mana teman-teman, ketika itu semua dimaksimalkan dalam sebuah hilirisasi, akhirnya Indonesia akan menjadi negara maju, seperti yang dilakukan oleh Korea, seperti yang dilakukan oleh Taiwan, seperti yang dilakukan oleh Jepang. Jepang, Korea, dan Taiwan, pertanyaannya, apakah mereka memiliki sumber daya alam? Jika dibandingkan dengan Indonesia, sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang dan dimiliki oleh Korea, serta dimiliki oleh Taiwan, apakah kira-kira lebih banyak mereka? Ternyata enggak. Ternyata sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia jauh lebih banyak teman-teman dibandingkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut tadi. Ya, jadi Indonesia punya potensi sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa. Ketika pemerintah Taiwan, Korea, dan Jepang itu berhasil menghilirisasi SDM-nya atau sumber daya manusianya, sudah semaju itu, apalagi mereka punya SDA, sumber daya alam yang melimpah seperti kita, bisa-bisa mereka menguasai dunia teman-teman. Yang namanya nikel itu ada di Indonesia, yang namanya emas itu ada di Indonesia, yang namanya bauksit ada di Indonesia, yang namanya batu bara ada di Indonesia. Tetapi Indonesia bukan kekurangan semua itu, melainkan kekurangan sumber daya manusianya. Sehingga kemudian sumber daya manusia yang berasal dari asing yang akhirnya memegang posisi-posisi yang tinggi. Karena memang faktanya ketika posisi itu diberikan kepada orang lokal Indonesia, belum tentu Indonesia akan bisa menyerap perusahaan tersebut kuota yang penuh terhadap sumber daya alam atau sumber daya manusia yang memenuhi spek tersebut. Karena faktanya teman-teman, kita masih harus memperbaiki SDM kita. Jadi bagi adik-adik yang sedang berkuliah di pertambangan, tolong sangat semangatlah kalian, karena disitulah kalian akan melihat betapa kayanya Indonesia. Lalu kemudian menginjak ke pembicaraan lain, yaitu peraturan hukum teman-teman. Jadi yang namanya hukum itu memang harus menjadi sebuah panglima di negara kita, agar negara kita itu memang betul-betul bisa dijaga oleh hukum. Tetapi hukum itu tidak diintervensi selalu oleh kekuatan politik. Karena ketika yang namanya hukum itu dikalahkan oleh faktor politik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi produk-produk hukum itu berdasarkan by design dari politik. Saya akan mencontohkan satu kasus yang membuat saya kecewa terhadap pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Saya adalah pendukung Prabowo Gibran, sangat militan teman-teman. Kemudian saya adalah pendukung Pak Jokowi 2 periode. Namun ketika terjadi pemberian pengampunan dan penghentian yang dalam hukum disebut amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto, di situ saya memberikan kritik yang sangat besar, kritik yang sangat dalam, karena ketidaksetujuan saya terkait 2 kasus tersebut. Karena menurut saya teman-teman, ketika negara ini memberikan yang namanya pengampunan kepada pelaku tersangka korupsi, maka negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena yang namanya korupsi adalah tergolong dalam extraordinary crime. Apa tuh extraordinary crime? Extraordinary crime adalah kejahatan luar biasa teman-teman. Kejahatan luar biasa yang hukumnya juga luar biasa dan diatur menggunakan undang-undang khusus yang disebut Lex Specialis Derogat Legi Generali, atau undang-undang yang khusus yang diberlakukan untuk mengesampingkan undang-undang yang umum seperti misalnya KUHP dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika terjadi korupsi, hukum yang digunakan adalah hukum tentang tindak pidana korupsi, bukan lagi menggunakan KUHP. Jadi kemudian ketika terjadi tindak pidana pencucian uang, maka yang akan digunakan adalah undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, bukan lagi menggunakan tindak pidana korupsi ataupun KUHP. Apabila RUU perampasan aset sudah disahkan, maka ketika terjadi kasus korupsi, perampasan aset kepada koruptor itu bisa diterapkan, sehingga kemudian koruptor tidak bisa semena-mena menghadapi aparat penegak hukum yang haus akan uang, yang sangat krisis akan moral, krisis etika. Karena yang di Indonesia itu miskin orang yang amanah, bukan miskin orang pinter.
Ketika koruptor mengetahui situasi di lapangan bahwa di lapas itu miskin orang amanah, gampang nanti di lapas bisa diatur pakai uang. Sehingga waktu Gayus Tambunan itu menjadi terpidana dan sedang ditahan, dia bisa pelesiran ke Bali, bisa pelesiran ke Singapura. Karena apa? Karena di lapas tadi krisis orang amanah, sehingga uangnya si Gayus bisa membeli tiket membebaskan dirinya untuk pelesiran ke Bali, pelesiran ke luar negeri dan lain sebagainya. Apalagi yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan terhadap kasus yang sedang ditangani, misal nih si Gayus tadi membutuhkan keringanan. Keringanan tersebut bisa diatur dengan uang. Namun sekali lagi teman-teman, ketika perampasan aset sudah disahkan, mohon maaf, koruptor tidak akan bisa bermain-main. Koruptor akan terkunci dengan perampasan aset karena di depan dengan yang namanya non-conviction based forfeiture, maka teman-teman sebelum pidananya selesai, aset bisa dirampas. Ini video panjang dan bermanfaat dan berisi daging jika teman-teman mengamati apa yang saya sampaikan, karena ini adalah suara-suara yang harus dikeluarkan. Jika teman-teman tidak berani bersuara, teman-teman cukup mendukung saya dengan memberikan like, memberikan komen, memberikan share, dan subscribe akun Arya Krishna Official ini di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan juga di platform-platform sosial media yang saya mainkan. Teman-teman cukup memberikan dukungan saja. Jika teman-teman tidak berani bersuara, namun teman-teman, jika teman-teman berani bersuara, usahakan bantu kami para kreator untuk menyuarakan. Karena saat ini teman-teman, para influencer besar jarang ada yang berani. Mereka sudah hidup enak, mereka sudah hidup nyaman dengan pekerjaannya yang mendapat endorse dari mana-mana karena mereka udah terkenal duluan. Kita ini kan baru main teman-teman, kita ini baru main. Mungkin aja ketika saya muncul di sosmed itu berbarengan dengan Densu misalnya, berbarengan dengan Om Deddy Corbuzier misalnya, mungkin saja sudah sering diundang ke sana, tetapi karena kita memang benar-benar baru di sosial media ini teman-teman, makanya kita baru mulai muncul lah kira-kira di FYP teman-teman, di YouTube, di TikTok dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bantu memberikan dukungan berupa subscribe, berupa like, berupa komen, berupa share sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian apa yang kita kampanyekan yang bertema DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian, itu bisa terus kita gaungkan di sosial media. Karena sangat bahaya sekali teman-teman. Yang namanya kebencian itu sangat bahaya. Yang namanya fitnah itu sangat bahaya. Ya contoh saja teman-teman, ketika Bapak Jokowi mengalami fitnah yang sangat keji. Itu menurut saya fitnah yang sangat keji teman-teman. Bagaimana tidak, ketika Bapak Jokowi telah memberikan jasa-jasanya yang begitu banyak kepada negara Indonesia ini, yang sudah sangat banyak sekalipun dibuat di dalam konten-konten saya, di dalam konten-konten orang lain, dan juga konten-konten besar bahkan di luar negeri sana membuat konten tentang apa yang telah dilakukan oleh Joko Widodo kepada Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur, pembangunan smelter, kemudian mengambil blok Rokan, blok Mahakam, sampai dengan mengambil saham di Freeport yang sebelumnya hanya 9%, yang kemudian itu semua disampaikan secara tidak transparan oleh mereka-mereka yang mengatakan bahwa itu semua proyek-proyek yang mangkrak dan lain sebagainya. Apakah benar proyek tersebut adalah proyek mangkrak? Ternyata tidak. IKN yang digembar-gemborkan oleh para politisi lawan Pak Jokowi ya, terutama politisi PD Perjuangan bernama Adian Apitupulu juga pernah mengatakan bahwa proyek IKN itu mangkrak. Faktanya teman-teman, proyek IKN sama sekali tidak mangkrak. Proyek IKN per hari ini itu sudah 97% selesai dibangun dan tinggal sedikit lagi. Dari 97% nyari 100% berapa angka lagi teman-teman? Hanya hitungan jari. 98, 99, 100% selesai proyek itu. Mangkrak dari mana? Bang Adian, yang mangkrak itu proyek Hambalang bang. Coba cek Wisma Hambalang yang tadinya diniatkan untuk menjadi Wisma Atlet, pusat pengembangan olahraga, sekarang malah jadi pusat pengembangan spiritual dan mistik di sana. Kemungkinan sudah jadi candi yang angker di sana itu loh. Kalau kita mau mengkritik, kritiklah sesuatu yang real yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Jangan mengada-ngada sesuatu yang tidak ada, karena yang seperti itu yang disebut fitnah teman-teman. Fitnah itu sangat keji. Seperti ketika Bapak Jokowi telah memberikan jasanya, telah memberikan keberaniannya, menghilirisasi sumber daya alam, membangun infrastruktur, memisahkan Indonesia ini dari oligarki, kemudian memisahkan Indonesia dari intervensi asing, malah Roy Suryo CS melakukan fitnah yang sangat keji kepada Pak Jokowi. Apa yang dilakukan? Bapak Jokowi difitnah menggunakan ijazah palsu, menggunakan ijazah tersebut menjadi orang politik dan kemudian memimpin negeri ini dengan ijazah palsu. Apakah hal itu pantas? Bagaimana kita memandang bahwa ijazah itu asli? Gampang. Ketika Universitas Gadjah Mada sudah mengklarifikasi bahwa ijazah itu
adalah asli. Kemudian ketika Bapak Jokowi sudah menunjukkan dan menyatakan bahwa saya adalah lulusan UGM, fix semua itu selesai. Tidak ada perlu diperdebatkan karena yang memperdebatkan itu hanyalah orang-orang yang bodoh, yang tidak memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia. Itulah realitanya yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.